Senang sekali bisa sharing lagi dengan Anda. Bagaimana hari ini ya? Hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hari Sabat. Anda bisa mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan renungan-renungan. Dan pada hari ini, saya kembali akan membagikan satu renungan tentang seorang hamba Tuhan, seorang evangelis yang sangat luar biasa. Beliau sudah meninggal saat ini, ya, tetapi karyanya, buku-bukunya, ya, bahkan video-videonya, khotbah-khotbahnya, satu benua Afrika itu banyak yang bertobat gara-gara pelayanan beliau. Namanya adalah Reinhard Bonnke, adalah seorang evangelis Kristen karismatik Jerman yang dikenal karena misi penginjilannya di seluruh Afrika. Bonnke menjadi seorang evangelis dan misionaris di Afrika sejak tahun 67. Beliau juga seorang penulis buku, satu bukunya namanya Even Greater. Saya punya dan saya baca, dari situ saya mengenal bahwa Bonnke itu sejak usia belasan tahun itu sudah encounter God, jadi dia sudah menemukan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan di usia belasan tahun beliau mulai menjadi seorang penangkap jiwa, mulai berkhotbah, bahkan beliau melakukan KKR di Afrika. Satu kali KKR itu jumlah orang yang bertobat menerima Yesus mencapai 1,8 juta orang. Kalau Anda lihat di YouTube seperti ini, teman-teman, kita lihat sama-sama bagaimana luar biasanya jumlah orang yang datang, bahkan yang langsung bertobat, ya, menerima Tuhan Yesus itu sampai jutaan orang. Oke. Ya. Wow. Jadi beliau berkhotbah powerful sekali. Anda lihat ya berapa banyak yang hadir, dan itu berapa banyak tangan yang terangkat begitu ya. Mereka bahkan kartu-kartu ya, di mana mereka bertobat ya, menerima Tuhan Yesus itu sampai 1,6 juta, 1,8 juta dan seterusnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah perjalanan beliau. Nah, oke, nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Ini total orang yang bertobat itu 3,4 juta ya, satu kali KKR. Nah, saya mendapatkan video ini ya, saya mendapatkan beberapa poin yang sangat penting ya, yang saya akan bagikan pada Anda. Linknya saya akan berikan di bawah video ini. Pada saat beliau datang ke Indonesia dan diwawancara oleh pendeta Gilbert Lumaindong, beliau ditanya bagaimana membuat api Tuhan tetap menyala ya, karena beliau saat itu sudah usia 79 tahun dan 1 tahun kemudian beliau dipanggil Tuhan. Jadi masih sempat datang ke Indonesia dan diwawancara. Pada saat dia ditanya bagaimana membuat api Tuhan menyala, beliau mengatakan bahwa pertanyaannya salah. Kita tidak membuat api Tuhan tetap menyala, ya, dia yang tetap membuatnya berkorbar. Itu adalah api Roh Kudus yang membuat kita terus bersemangat dalam Tuhan. Jadi bukan kita yang membuat api Tuhan menyala-nyala begitu ya, bukan karena kita bersemangat, bukan karena kita hebat ya, tetapi api Tuhan ya yang membuat kita terbakar, yang membuat Anda terbakar, saya terbakar dan menyala-nyala. Anda perlu dekat dengan sumber api itu, yaitu Roh Kudus. Anda perlu hidup terhubung dengan firman Tuhan dan doa, dan itu ya bukan sebuah beban, tapi itu adalah berkat. Di usia 79 tahun saat itu ya, masih membaca Alkitabnya 4-5 jam setiap hari. Bahkan dia menjadi ketagihan dan tidak bisa jauh-jauh dari Alkitab. Sangat menginspirasi saya. Karena Reinhard Bonnke yang sudah melayani kurang lebih 60 tahun saat itu masih bisa baca Alkitab 4-5 jam setiap hari di usia 79 tahun. Dia menjadi ketagihan. Walaupun dia mengetahui firman Tuhan itu dengan baik, pewahyuan terus-menerus muncul, bahkan meletup-letup seperti popcorn. Membaca firman Tuhan, berdoa, itu dia masih mendapatkan pewahyuan setiap hari. Saya tidak pernah sedekat itu dengan Tuhan seperti sekarang ini, katanya. Jadi semakin lama, semakin mengenal Tuhan, semakin banyak membaca, dia merasa tidak pernah sedekat itu dengan Tuhan. Kenapa Bonnke melayani ke Afrika? Ditanya. Karena orangnya begitu hangat, dia bilang. Ya, jadi orang-orang di Afrika itu loving sekali, ya, dan sangat terbuka terhadap pewartaan Injil. Bonnke juga melihat orang, ya, setiap satu jiwa yang diselamatkan, ya, satu orang berkurang di neraka dan satu orang bertambah di surga. Itu yang membuatnya bahagia. Karena iblis adalah the loser, dia sudah dikalahkan. Jadi kita mesti rebut satu jiwa diselamatkan, satu orang berkurang di neraka, maka satu orang bertambah di surga. Dan itu membuat Reinhard bahagia. Waktu muda, ya, Bonnke ditanya, apakah ingin menjadi milioner? Lalu dia jawab, iya, tapi milioner jiwa-jiwa. Karena jiwa itu adalah nilai yang tertinggi. Jadi bukan milioner uang, bukan kepemilikan yang lain, ya, tetapi nilai yang tertinggi adalah jiwa. Injil adalah the best pill. Obat yang terbaik, teman-teman. Obat terbaik untuk kemiskinan, obat terbaik untuk sakit, penyakit, kemudian kesengsaraan, ya. Karena kita tahu di Afrika itu banyak penyembahan-penyembahan berhala, kemiskinan, pencurian, kriminalitas. Injil adalah the best pill. Kemudian, kabar baik itu adalah firman Tuhan untuk menerima keselamatan, kesembuhan, kebebasan adalah satu paket dalam kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus,
Nah, semuanya ini ada dalam kabar baik itu, ya, dan kita mempunyai hak istimewa untuk mendapatkannya dengan cuma-cuma dan memberikannya dengan cuma-cuma. Kalau kita dapat cuma-cuma, teman-teman, kita bisa berikan dengan cuma-cuma. Kita bisa berikan paket itu, the gospel, Injil kabar baik itu, yaitu berisi satu paket, pemberian terbaik, the best pill kita bisa berikan. Kita dapat cuma-cuma dan kita berikan dengan cuma-cuma juga. Apa nasihat terbaiknya untuk generasi yang lebih muda? Ketika dia masih muda, ayah daripada Bonnke sepulang sekolah menanyakan kepada dia, anak-anaknya, ya, apa yang kalian ingin menjadi? Ada yang mau jadi dokter supaya bisa ngobatin orang yang sakit, ada yang mau jadi ilmuwan ya supaya bisa menemukan hal-hal yang baru. Lalu apa yang Bonnke inginkan? Bonnke membayangkan waktu itu, jika dia menjadi orang yang sangat kaya, ya, terkaya di dunia, maka suatu saat saya akan meninggalkan semuanya, katanya. Lalu jika dia menjadi ilmuwan dengan segala sebutan pada namanya, ya, title-nya panjang, tapi semua pencapaian itu tidak bisa dibawa ke kekekalan. Jadi tidak bisa ditransfer menuju ke keabadian. Nah, itu semua seperti film di kepalanya. Ayahnya bertanya lagi, Reinhard, apa yang kamu mau lakukan dalam hidupmu? Reinhard mengatakan bahwa saya mau bangun dengan tangan saya sesuatu yang tidak akan lenyap. Saya mau bangun kerajaan Allah yang kekal. Semua kerajaan di bumi akan menjadi debu pada akhirnya. Tapi kerajaan Allah itu dari kekekalan kepada kekekalan sampai ke kekekalan, ya, dan seterusnya. Haleluya. Saya mau tangan saya itu membangun kerajaan Allah yang kekal dan mulut saya menyampaikan Injil keselamatan. Dan itulah yang dia lakukan sampai usia 79 tahun saat itu. Dan itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Karena pada saat itu, Reinhard baru berusia 17-18 tahun. Anak-anak muda itu perlu berpikir dalam tingkatan kekekalan, ya, bukan dalam hal yang akan hilang. Di 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan seperti ini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Reinhard menambahkan, mau menginvestasikan seluruh hidup saya untuk hal itu. Dan dia hampir selesai melakukannya, ya, karena 1 tahun kemudian dia meninggal. Tuhan, aku berterima kasih untuk kesempatan berbicara kepada orang-orang di Indonesia. Mereka yang masih muda, ya, orang tua, dan diantaranya, saya berdoa untuk tujuan yang kekal. Ya, supaya kami bisa membedakan mana yang kekal dan mana yang akan lenyap. Saya berdoa supaya setiap orang membuat keputusan untuk menerima Yesus, melayani Yesus seluruh hidupnya, dan saya memberkatimu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk renungan pada hari ini, Tuhan. Kami sudah mendengar bagaimana seorang Reinhard Bonnke, seorang yang Engkau pakai selama 60 tahun, sejak masih belasan tahun, Tuhan. Begitu rendah hati, beliau di usia 79 tahun, masih bersemangat membaca firman Tuhan, 4-5 jam setiap harinya. Bahkan terus mendapat pewahyuan karena beliau terus terhubung dengan firman Tuhan dan juga terus berdoa setiap hari. Beliau juga mengajarkan kita harus fokus kepada apa yang terus akan bertahan, kekekalan kepada kekekalan, bukan apa yang akan hilang. Setiap kerajaan di dunia ini, Tuhan, suatu hari akan hancur menjadi abu. Nama baik dan title, jabatan, Tuhan, tidak bisa ditransfer ke kekekalan. Kalau kita menjadi orang yang paling kaya sekalipun, Tuhan, semuanya akan lenyap pada saat kita meninggal. Bapak, terima kasih, Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang paling penting, apa yang akan tetap kekal, bukan apa yang akan lenyap. Dan kemudian mampukan kami, Tuhan, untuk kami fokus melakukan yang terbaik, Tuhan. Selalu mencari firman Tuhan, berdoa, haus dan lapar, Tuhan. Pakai hidup kami untuk kami menjadi berkat, menjangkau lebih banyak jiwa. Terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan dalam hidup kami. Kami boleh beribadah pada hari ini, boleh mencari wajah-Mu, dan kami mau lakukan itu seumur hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, saudara. Sampai jumpa di video-video renungan yang berikutnya. Salam dahsyat.